A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anzil alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi adalah nikmat iman. Sehingga dengan nikmat iman ini, kita masih mampu menggerakkan hati kita untuk mengikuti, berpartisipasi, dan turut andil dalam kegiatan ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dimana menjadi suri teladan kita, Nabi yang seharusnya kita jadikan panutan, dan Nabi pula yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang insya Allah diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa, di mana doa ini yang sering kita idam-idamkan, di mana doa ini yang sering kita baca ketika kita selesai sholat. Apa itu? Yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia, begitupun juga dengan keselamatan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, begitupun juga kebahagiaan di akhirat. Tapi sayang seribu sayang, banyak di antara kita yang salah dalam menafsirkan, yang salah dalam memahami apa itu bahagia di dunia, apa itu bahagia di akhirat, apa itu selamat di dunia, begitupun dengan selamat di akhirat. Ada orang yang mengatakan bahwa bahagia di dunia itu ketika kita memiliki harta yang banyak. Tapi nyata-nyatanya begitu banyak orang di luar sana yang berakhir di penjara. Kenapa? Karena ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Bahkan ada orang yang memahami bahwa bahagia di dunia itu ketika kita memiliki jabatan yang tinggi. Andaikan tolak ukur kebahagiaan seseorang adalah jabatan yang tinggi, maka hanya sedikit orang di Indonesia yang bisa bahagia. Kenapa? Karena hanya sebagian orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Ada juga orang yang mengatakan bahwa bahagia di dunia adalah ketika kita populer, ketika kita terkenal. Tapi nyata-nyatanya begitu banyak orang di luar sana yang tersiksa gara-gara ia terkenal. Kenapa? Karena diikuti oleh banyak orang, bahkan ada yang sampai memfitnah. Terus timbul pertanyaan, siapa orang bahagia? Siapa orang selamat dunia akhirat? Ulama-ulama kita menafsirkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika kita ingin selamat di dunia, begitupun dengan selamat di akhirat, maka ada 4 kriteria yang harus kita miliki. Salah satu di antaranya adalah memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha. Bukan anak yang kaya, bukan anak yang terkenal, bukan anak yang memiliki jabatan yang tinggi, tapi apa? Anak yang taat dalam beragama. Dan inaknya anak yang soleh dan soleha, kita bukan hanya nikmati di dunia, tapi insya Allah kita nikmati sampai di akhirat kelak. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan,
Di tengah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melewati pemakaman. Nah, pada saat itu Rasulullah memerintahkan seluruh sahabat untuk mempercepat langkah. Percepat langkahmu. Akhirnya seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Nah, pada saat sampai di tujuan, Rasulullah kembali dengan rute yang sama. Nah, pada saat itu seluruh sahabat ingin mempercepat langkah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan santai saja, perlambat langkahmu. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh sahabat pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menyuruh kami, memerintahkan kami untuk mempercepat langkah, sedangkan sekarang engkau memerintahkan kami untuk memperlambat langkah kami?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Andaikan kalian semua diberikan nikmat pendengaran seperti pendengaran saya, maka engkau tadi akan mendengar orang tua yang ada di dalam kubur ini disiksa oleh malaikat. Tapi pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menghentikan siksaannya. Kenapa? Karena anaknya lagi sedang belajar mengaji, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang tua yang ada di dalam kubur ini sedangkan anaknya membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang akan menyelamatkan kita di dunia begitupun di akhirat kelak adalah anak keturunan yang soleh dan solehah, anak yang taat dalam beragama. Maka kita sebagai orang tua, didiklah anak kita dengan sebaik-baiknya. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta teman-teman sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wallahul musta'an wa alaihi tikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.